Cek, cek. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, kawan pajak sekalian, mohon maaf atas gangguan teknis tadi. Mungkin kita ulang lagi terkait validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami sudah pernah melakukan kegiatan live Instagram. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan pajak sudah pernah menonton, yaitu format MPWP baru, yang mana membahas terkait PMK 112 tentang MPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, yang inti sebenarnya dari PMK itu untuk kawan-kawan pajak yang ketahui bahwa format MPP baru ini berlaku sejak 14 Juli 2022 dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023 MPWP dengan format yang baru ini terbatas penggunaannya hanya sebatas layanan administrasi perpajakan. Belum belum sampai ke layanan yang lain berhubungan dengan MPWP. Namun setelah 1 Januari 2024, semua layanan administrasi perpajakan maupun yang membutuhkan MPWP, baik itu di perbankan atau keuangan lainnya, wajib menggunakan MPWP dengan format baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian bisa mengecek ke akun JP oleh Bapak Ibu sekalian apakah sudah bisa menggunakan NIK sebagai MPWP atau belum. Nah, untuk kali ini kami akan membahas mengenai panduan pemutakhiran mandiri data profil wajib pajak secara online. Nah, supaya NIK yang Bapak punya bisa dipakai sebagai format MPWP yang baru. Nah, bisa Bapak Ibu lihat sekalian di akun DJP Online Bapak Ibu sekalian, silakan daftar bagi yang belum daftar atau bagi yang sudah memiliki akun DJP Online, silakan lakukan login dengan MPWP dan kata sandi atau password yang Bapak Ibu sekalian miliki. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang kawan pajak yang sudah punya BP namun belum punya akun DJP Online, silakan ajukan permohonan EVIN ke KPP terdaftar Bapak Ibu sekalian kawan pajak kalian untuk mendapatkan EVIN dan melakukan pendaftaran baru di akun DJP Online ini. Begitu Bapak Ibu kawan pajak sekalian berhasil login, silakan masuk ke menu profil. Inilah tampilan halaman utama untuk bagi kawan pajak yang berhasil login ke akun JP Online. Nah, di sini kan ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, untuk pemutakhiran atau validasi NIK menjadi MPWP, kita akan mengklik menu profil. Nah, di menu profil ini terdapat beberapa data yang Bapak perlu pemutakhiran. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai status aktif atau non-efektif, silakan lakukan pemutakhiran data terkait data utama, data unit keluarga, data lainnya, dan data clue. Namun bagi wajib pajak badan, usaha, dan wajib pajak instansi pemerintah, terbatas hanya pada data lainnya dan data clue. Jika wajib pajak badan atau wajib pajak instansi pemerintah ingin melakukan perubahan terkait data utama atau data yang lainnya, silakan ajukan permohonan ke KPP terdaftar Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Nah, di data utama ini terdiri dari data nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir Bapak Ibu dan kawan pajak yang sekalian. Nah, di menu ini pastikan di status Bapak Ibu di sini sudah tervalidasi atau valid. Jika ada statusnya perlu konfirmasi, maka silakan lakukan pemutakhiran terkait data yang kami sebutkan tadi, yaitu terkait data nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan sesuai dengan data yang tercantum pada NIK Bapak Ibu sekalian miliki. Jika selesai, silakan lakukan pengecekan
Dan jika ternyata setelah melakukan pengecekan, maka statusnya sudah berubah menjadi valid, maka silakan klik ubah profil. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, sini mungkin terkait kendala juga beberapa kami temui bahwa begitu mereka kawan pajak melakukan pemutahiran data, statusnya tidak langsung valid. Jadi kadang berubah menjadi butuh konfirmasi atau butuh pemutahiran. Nah, jika terjadi status seperti ini, silakan Bapak Ibu sekalian datang atau hubungi KPP terdaftar Bapak Ibu kawan pajak sekalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait alasan atau kendala apa yang mungkin terjadi. Nah, mungkin cerita saja, ada suatu kasus di mana gini, ada bapak yang pada saat pendaftaran awal, kita misalkan nama beliau Anwar Fuadi. Nah, suatu saat namanya itu berubah, menambah menjadi Haji Anwar Fuadi. Nah, di data Dukcapil sudah terupdate, tapi di data Direktorat Jenderal Pajak belum terupdate, masih tercantum nama Anwar Fuadi. Maka atas perbedaan ini, dari sistem sampai saat ini masih menganggap itu dua nama yang berbeda. Maka dari itu, kawan pajak perlu melakukan pemutahiran. Ya, tinggal kawan pajak pilih apakah ingin tetap memakai nama Haji Anwar Fuadi, berarti kawan pajak silakan datang ke KPP terdaftar untuk melakukan perubahan data dalam hal ini nama. Namun jika ingin sesuai dengan nama dari di Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya itu Anwar Fuadi, maka silakan datang ke Dukcapil tempat domisili kawan pajak sekalian untuk melakukan perubahan data. Nah, itu misalnya sih yang sering ditemui di lapangan terkait kenapa data atau pemungutan ini tidak valid. Atau bisa jadi juga pernah ada NIK telah terpakai pada NPWP yang lain. Nah, untuk ini kawan pajak perlu datang ke KPP untuk konfirmasi kenapa NIK yang kawan pajak milih sudah terdata atau sudah tercantum pada NPWP lainnya. Ini mungkin saja pada suatu saat atau suatu waktu Bapak Ibu kawan pajak melakukan mungkin urusan perbankan atau keuangan yang mana membutuhkan NPWP. Sedangkan pada saat itu kawan pajak tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan NPWP, sehingga dari pihak keuangan atau perbankan membuatkan NPWP untuk urutan berkas ini. Maka dari itu terciptalah NPWP yang baru dengan NIK yang sama. Maka dari itu atas NPWP dengan NIK yang sama ini perlu dilakukan perubahan atau pemutahiran yang mana yang akan dipakai. Oleh karena itu kawan pajak perlu datang ke KPP terdaftar mungkin dengan membawa KTP untuk dilakukan perubahan yang mana akan dipakai, yang mana akan dipakai dan yang mana akan dihapus. Nah, balik lagi, ketika data kita ini sudah valid, maka perubahan data selanjutnya yang lain itu dapat dilakukan. Seperti pada data lainnya, yaitu terkait data alamat email dan nomor telepon Bapak Ibu dan kawan pajak sekalian. Di mana sini kan seperti kita tahu, kita sering kadang bergonta ganti nomor handphone atau alamat email. Jika pada saat kita melihat di akun digital kita datanya masih sama, masih alamat email itu yang kita pakai atau nomor handphone itu yang kita pakai, maka tidak perlu lakukan perubahan data atau pemutahiran. Tapi jika sudah berubah, sebaiknya dilakukan pemutahiran dengan data terkini yang saat ini kawan pajak pakai. Jika pemutahiran, maka akan dikirimkan link tautan ke email yang dilakukan perubahan atau ke nomor handphone. Jika kawan pajak mengklik dan berhasil, maka data berhasil dimutakhirkan. Namun jika gagal, silakan kawan pajak menghubungi KPP terdaftar untuk melakukan perubahan data. Nah, untuk kawan pajak untuk nomor telepon dan alamat, mungkin kawan pajak masih banyak yang belum tahu. Kita di situs pajak.go.id di menu profil ada unit kerja. Nah, kawan pajak bisa mengklik menu tersebut dan lakukan
silakan memilih KPP yang kawan pajak Ibu terdaftar. Karena di situ bisa kelihatan kabupaten KPP ini membawahi wilayah kerja yang mana, silakan diklik. Dan silakan hubungi terkait perubahan data tersebut. Nah, khusus untuk nomor telepon, jika yang berubah di nomor telepon, kawan pajak bisa menghubungi Krim Pajak di nomor 1500200 terkait perubahan nomor telepon kawan pajak sekalian. Kemudian akan dilakukan verifikasi data terkait perubahan data tersebut. Kita lanjutkan lagi kawan pajak. Nah, yang selanjutnya ini adalah terkait data clue, data klasifikasi lapangan usaha. Yang mana di sini pemutaran datanya terkait clue yang Bapak Ibu miliki. Jika Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang seharusnya, maka tidak perlu lakukan perubahan data. Namun jika terjadi perubahan, misalkan yang sebelumnya Bapak, Ibu, dan kawan pajak bekerja dari satu pemberi kerja atau dari suatu perusahaan, kemudian mengundurkan diri dan membuka usaha, maka silakan lakukan perubahan data terkait jenis usaha yang kawan pajak Bapak Ibu lakukan. Namun jika terdiri dari banyak kegiatan ekonomi yang Bapak Ibu lakukan, silakan pilih clue utama yang dilakukan kawan pajak sekalian. Seperti ini menu tampilannya, silakan lakukan perubahan data clue. Pastikan clue-nya telah sesuai dengan kondisi saat Bapak Ibu ini. Nah, begitu valid, maka proses data telah selesai. Nah, namun jika Bapak Ibu kawan pajak masih ragu terkait clue ini, misalkan saya bekerja usaha, tapi usahanya ya hanya jual-jual seperti ini maksudnya clue yang mana ya? Atau saya bekerja lepas, jadi saya hanya terima kerjaan yang sesuai dengan orderan atau permintaan, ini bagaimana clue yang saya miliki. Nah, terkait itu mungkin bisa Bapak kawan pajak Ibu konsultasikan ke petugas kami atau di akun representatif Bapak Ibu sekalian untuk dapat dilihatkan yang mana lebih sesuai atau lebih condong terkait kegiatan ekonomi yang kawan pajak lakukan. Nah, yang terakhir ini ada terkait data unit keluarga. Untuk data unit keluarga ini perlu dilakukan perubahan dalam hal mungkin terjadi perubahan pada saat pendaftaran, misalkan pada saat mendaftar belum menikah dan saat ini setelah menikah tapi di data perpajakan belum tercantum. Maka silakan lakukan perubahan atau penambahan data keluarga pada menu PNDJP online. Nah, di menu sendiri sih tercantum antara data nik anggota keluarganya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor kartu keluarga, status hubungan, berarti mungkin sebagai anak atau istri, dan pekerjaannya, apakah masih sekolah atau sudah bekerja. Jika sudah terdapat anggota keluarga dan ingin melakukan perubahan atau penghapusan, silakan lakukan pada menu tersebut. Dan pastikan data yang telah berhasil diubah itu valid, Bapak Ibu dan kawan pajak lakukan. Jika belum valid, berarti seperti yang terjadi di data utama. Mungkin ada data tidak sesuai antara data di Direktorat Jenderal Pajak dengan data di Direktorat Dukcapil. Nah, ini yang perlu kita ketahui atau kita perlu cari tahu. Ini yang tidak sesuai yang mana, terkait yang mana. Karena mungkin berita tadi mungkin terkait nama atau mungkin tempat lahir. Karena kan Indonesia ini
beberapa tahun sebelumnya ada pergantian nama atau penggabungan suatu tempat, mungkin di pas waktu pertama kali nama yang lama, sementara di Dukcapil sudah update dengan nama kondisi saat ini. Jadi itu perlu dilakukan penyesuaian kembali atas terkait data yang tercantum antara data di Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Dukcapil. Jika sudah selesai, pastikan valid dan lakukan perubahan data. Nah, kenapa ini perlu dilakukan saat ini, kawan pajak sekalian? Maka ini karena terkait seperti tadi di PMK 112, format baru MPWP mulai berlaku di 1 Januari 2024. Nah, sampai dengan itu berarti masih bisa memakai format yang lama atau format yang baru. Tapi setelah 1 Januari 2024, maka semua layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan MPWP itu memerlukan format MPWP yang baru. Jadi MPWP yang lama tidak akan bisa terpakai lagi. Kemudian bagaimana jika sampai saat itu tidak dilakukan validasi atau dilakukan perubahan? Maka kawan pajak harus mengunjungi KPP-nya untuk melakukan perubahan secara manual gitu ya. Jadi bukan mandiri lagi, bukan online lagi. Karena sampai saat ini masih dibuka secara layanan online melalui akun JP Online untuk melakukan perubahan data. Jadi mungkin bagi kawan pajak mungkin sampai saat ini mungkin yang belum melakukan perubahan atau status NIK-nya itu perlu konfirmasi atau tidak valid atau perlu pemutakhiran, mungkin saat inilah sampai sebelum 31 Desember 2023 lakukan perubahan. Karena sampai saat ini masih dibuka untuk perubahan materi secara online. Oh ya, satu lagi kawan pajak, lupa untuk menyampaikan, saya kelewatan, terkait di perubahan data keluarga ya. Nah, di sini sampai saat ini sistem baru mengakomodasi jumlah anggota keluarga itu 5, termasuk kepala keluarga. Berarti dalam hal ini, kepala keluarga, suami sebagai kepala keluarga, istri, dan 3 orang anak. Jadi jika kawan pajak memiliki lebih dari 3 orang anak, maka anak keempat, kelima, dan seterusnya tidak dapat dilakukan penambahan anggota keluarga. Jadi hanya bisa sampai saat ini 3 anak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan terkait PTKP, penghasilan tidak kena pajak yang menanggung sampai dengan 3 anak. Jadi mungkin jika kawan pajak ada yang menginput terus sampai 4 dan gagal, jadi mohon untuk anak yang keempat dihapus saja supaya yang lainnya bisa tervalidasi. Nah, kemudian yang untuk tadi yang terkait NIK yang terpakai atau telah terdaftar di MPWP yang lain, kawan pajak perlu mendatangi KPP terdaftar, sebaiknya KPP terdaftar yang MPWP saat ini yang kawan pajak punya dengan menunjukkan KTP, sehingga petugas dari KPP tahu ini MPWP yang dengan NIK yang valid ini yang mana. Jadi bisa dilakukan tindakan selanjutnya, apakah MP yang mana akan dihapuskan atau yang mana akan dipakai. Jadi sebaiknya kawan pajak datang ke KPP yang terdaftar yang MPWP, kawan pajak pakai. Jika MPWP yang satu lagi itu terdaftar di KPP lain, sebaiknya nanti mungkin dilakukan perubahan atau penghapusan atas MPWP yang lainnya. Tapi sebaiknya kawan pajak datang dulu ke KPP terdaftar dengan MPWP yang kawan pajak punya.
untuk untuk NIK dengan MPWP ganda. Ada juga. Untuk NIK dengan MPWP ganda juga mungkin seperti tadi kasusnya, kawan pajak sebaiknya datang ke KPP dengan MPWP terdaftar dengan membawa tadi KTP supaya dilakukan perubahan data terkait MPWP yang ganda tersebut. Apakah sebaiknya dihapus atau bagaimana? Tapi perlu langkah awal itu kawan pajak perlu datang ke KPP terdaftar terkait MPWP ganda atau NIK yang ganda tersebut. Sebaiknya ini cepat diatasi nih, kawan pajak ya. Takutnya kalau udah di diundur-undur sudah lewat batas waktu jadi susah. Jadi agak susah untuk proses validasinya. Mungkin ada pertanyaan atau kendala kawan pajak terkait validasi NIK menjadi MPWP di akun DJP online? Bisa disampaikan di kolom chat. Dan ini kawan pajak terkait KPP, mungkin kawan-kawan pajak mungkin ada yang domisili di Lampung namun tinggal di kota lain atau bagaimana, atau mungkin belum tahu atau belum paham saya ini terdaftar di KPP mana. Jadi mungkin kawan pajak bisa melihat di kartu MPWP kawan pajak sekali itu ada di situ tercantum kawan pajak terdaftar di KPP mana. Nah, setelah tahu silahkan akses situs pajak.co.id di menu profil, kemudian di menu unit kerja. Silakan diketik nama KPP-nya, di situ akan tercantum alamat kantor, nomor telepon, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Jadi kawan pajak tidak perlu bingung, saya ini terdaftar di mana, KPP ini di mana alamatnya, bagaimana saya menghubungi, Direktur Jenderal Pajak telah membuka layanan yang seluas-luasnya untuk kawan pajak dapat berkonsultasi, berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Pajak. Nah, kalau untuk KTP, untuk misalkan KTP saya ini kabupaten ini terdaftar di KPP mana ya? Bisa juga di situ kawan pajak di menu profil, tadi di situs pajak.co.id, di menu profil, kemudian di menu unit kerja ada situ wilayah kerja Kanwil, silahkan diklik. Kemudian masukkan, tinggal cantumkan aja kabupaten atau kecamatan yang kawan pajak domisilinya sekarang. Di situ akan selalu tertampil ke atas kecamatan itu merupakan wilayah kerja dari KPP mana. Dan langsung di situ juga akan tercantum seperti tadi nama KPP-nya, alamat, nomor telepon, dan nomor WhatsApp konsultasi yang dapat dihubungi. Nah, untuk terkait Evin, kalau di KPP Pratama Bandar Lampung sendiri, kita menyediakan layanan permohonan Evin. Mungkin kawan pajak bisa melihat di informasi akun Instagram kami di sini, Pajak Bandar Lampung 1. Di situ ada link tree, silakan diklik. Di situ akan tercantum nomor layanan permohonan Evin khusus untuk yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung 1. Namun jika terdaftar di KPP lain, mungkin dapat membuka ya akun media sosial Instagram KPP lain. Mungkin bisa dengan seperti kalau Bandar Lampung 1, Pajak Bandar Lampung 1. Kalau mungkin di Bandar Lampung 2, Pajak Bandar Lampung 2. Kalau di Metro berarti Pajak Metro. Atau silakan aja diklik di menu pencarian Instagram kawan pajak untuk dapat mengetahui kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi.
Ada yang mau bertanya, kawan pajak sekalian? Baik kawan pajak, mungkin cukup sekian untuk live Instagram KPP Pertama Bandar Lampung 1 kali ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga suara tidak dapat keluar atau diputar. Demikian live Instagram KPP Pertama Bandar Lampung 1. Terima kasih atas atensi kawan pajak sekalian pada kegiatan kali ini. Mohon maaf atas perkataan atau informasi yang kurang berkenan. Sampai bertemu di live Instagram berikutnya. Salam sehat. Terima kasih Pak Gio atas atensinya.